Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Raihan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal teknik kamera video. Yang pertama adalah mekanisme dasar kamera video. Oke, kali ini kita bahas mengenai lensa. Apa itu lensa, jenis-jenis, serta fungsi masing-masing lensa. Lensa adalah salah satu dari dua komponen utama yang membentuk sebuah kamera, khususnya kamera DSLR. Yang pertama adalah bodi kamera, dan kedua adalah lensa kamera itu sendiri. Keduanya tidak bisa Anda pisahkan, karena kalau dipisahkan tidak akan bisa berfungsi sebagai mestinya. Di sini lensa dapat terbagi dua, yaitu lensa zoom. Lensa zoom adalah lensa yang panjang fokal, lensanya bisa diubah-ubah. Salah satu lensa zoom yang paling terkenal mungkin telah sudah Anda miliki, yaitu lensa kit. Umumnya panjang fokal lensa kit dimulai dari 18 mm dan berakhir di 55 mm. Lensa kit begitu terkenal karena harganya murah namun kualitasnya masih bisa diandalkan. Kelebihan utama dari lensa zoom adalah fleksibilitas yang Anda bisa dapatkan dalam satu lensa. Maksudnya Anda tidak perlu ganti lensa lagi untuk mendapatkan jarak fokal lensa yang Anda inginkan. Jika mau memotret dengan fokal lensa lebar, tinggal pindah ke rentang fokal lebar seperti 18 mm. Jika Anda mau memotret dengan jarak fokal tele, silakan putar lagi ke posisi 55 mm. Demikian umumnya kelebihan lensa zoom dari lensa fix. Yang kedua, lensa fix. Lensa fix atau lensa tetap. Fix yang artinya tidak berubah, merupakan kebalikan dari lensa zoom. Jarak fokal lensa ini tidak bisa diubah. Anda hanya bisa pasang dengan fokal lensa yang tertera di bodi lensa tersebut. Contohnya, jika Anda memiliki lensa fix 50 mm, Anda tak akan mungkin bisa memotret landscape dan mendapatkan sudut pandang sama seperti lensa 18 mm. Bahkan, sekalipun Anda mundur hingga jarak yang jauh, tetap hasilnya akan berbeda. Keuntungan utama dari lensa fix adalah kualitasnya secara rata-rata lebih baik daripada lensa zoom di rentang harga yang sama. Untuk membuat lensa zoom, maka dibutuhkan struktur lensa yang lebih kompleks sehingga jumlah elemen dalam lensa pun lebih banyak. Secara teoritis, semakin banyak elemen yang dilalui cahaya, maka kualitas gambar pun akan menurun. Selain itu, masih ada beberapa keuntungan dari lensa fix seperti harga yang murah, yang ringan, serta memiliki bukaan maksimum yang besar. Nah, yang nomor dua, di sini fungsi-fungsi tombol kamera. Baiklah, di sini kita akan mengambil contoh kamera DSLR dan fungsinya. Yang pertama, power switch. Sudah pasti tombol power adalah tombol terpenting dari sebuah barang elektronik apapun. Power switch ini tentunya berfungsi untuk menyalakan dan mematikan kamera kamu. Tiap merek kamera memiliki peletakan yang berbeda. Misalnya, Nikon, ia meletakkan power switch yang mengitari tombol shutter. Namun kamera lain biasanya meletakkan power switch di bagian bodi lainnya. Yang kedua, tombol shutter. Tombol yang satu ini berfungsi untuk mengambil gambar. Peletakan tombol shutter sepertinya sama saja di kamera manapun. Peletakannya ini sudah dibuat nyaman untuk kamu tekan dengan jari telunjuk. Untuk penggunaannya, kamu perlu menekan setengah tombol ini agar kamera fokus pada objek yang ingin kamu foto. Setelah fokus, lanjutkan penekanan tombol shutter. Hal ini tidak akan berfungsi jika kamu mengatur lensa pada mode manual fokus. Yang ketiga, command dial. Dalam pengambilan sebuah gambar, kamera memerlukan cahaya yang masuk melalui lensa untuk bisa mengambil gambar. Pada dasarnya, pengaturan cahaya terbagi menjadi shutter speed, ISO, serta diafragma. Nah, command dial lah yang berfungsi untuk mengatur tingkatan ketiganya. Selain itu, tombol ini juga berfungsi untuk mengatur fungsi lain seperti white balance atau exposure compensation. Pada kamera model entry level biasanya hanya memiliki satu command dial. Namun untuk kamera model high-end atau profesional biasanya terdapat dua command dial. Yang keempat, tombol ISO. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ISO memiliki fungsi yang mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera. Semakin besar, semakin banyak pula cahaya yang masuk.
Untuk menggunakan tombol ISO ini, kamu perlu menekannya dan kemudian putar command dial hingga kamu rasa ISO sudah tepat dengan situasi cahaya di tempat pemotretan. Nah, kelima, tombol aperture. Biasanya tombol aperture ini hanya terdapat di kamera modern entry level saja. Pada kamera kondisi manual, tombol ini berfungsi untuk mengatur bukaan atau diafragma pada lensa. Lagi-lagi fungsi aperture sendiri adalah untuk mengatur intensitas cahaya. Caranya adalah dengan menekan tombol ini sembari kamu memutar command dial hingga kamu menemukan bukaan yang pas. Jika kamera dalam keadaan auto, maka tombol ini berfungsi untuk mengatur exposure compensation. Yang keenam, mode dial. Tombol ini berfungsi untuk mengatur mode pengambilan gambar seperti pada kameramu. Mode-mode pada tombol ini pada dasarnya terdapat mode program, full automatic, shutter priority, aperture priority, dan manual. Namun mode-mode tambahan seperti efek atau mode scan itu tergantung pada merek kamera. Karena tiap merek kamera memiliki karakteristik masing-masing. 7. Tombol menu. Tombol yang tidak kalah penting adalah tombol menu. Tombol ini yang akan mengatur segala pengaturan dan operasi dalam kameramu. Misalnya seperti kamu mengatur autofocus, image quality, dan pengaturan flash. Untuk mengoperasikan kamera, sebaiknya kamu tidak hanya dalam mengatur cahayaan yang masuk, walaupun bisa dikatakan itu yang terpenting. Mengatur dalaman kameramu pun perlu kamu lakukan untuk menunjang performa kamera itu sendiri. 8. Live View Switch. Live View Switch berfungsi untuk menutup cermin yang mengantarkan gambar ke viewfinder. Jadi kamu akan melihat gambar langsung dari LCD kameramu. Live View juga akan berfungsi ketika kamu mengambil video. Pada kamera mirrorless, tombol ini cenderung tidak ada karena kebanyakan mirrorless tidak memiliki viewfinder. Namun beberapa mirrorless high-end memiliki electronic viewfinder yang otomatis juga memiliki tombol live view switch. Yang 9, tombol start stop video. Terdapat tombol juga. Di tombol ini berfungsi untuk melakukan perekaman. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kamu perlu mengubah mode ke live view terlebih dahulu untuk melakukan perekaman video. Di beberapa kamera, tombol start stop video ini sudah digabungkan dengan tombol live view. Kamera DSLR saat ini bukan hanya memprioritaskan untuk mengambil gambar saja, namun banyak DSLR yang juga banyak mengedepankan penggunanya untuk melakukan perekaman video. 10. Tombol lens release. Tombol ini berguna untuk melepas lensa dari bodi DSLR. Namun ketika memasang lensa, kamu tidak perlu menekan tombol ini lagi. Untuk DSLR, pemilihan lensa harus sesuai dengan mounting yang kamera miliki. Misalnya kamu menggunakan Canon, maka lensa yang kamu gunakan pun harus merek Canon atau merek lensa lain seperti Tamron atau Sigma yang dengan mounting khusus Canon. Yang ketiga itu teknik pengambilan gambar video.